CNN Indonesia Breaking News. Itu demi merah putih, demi NKRI, Gimana? demi Yang mau terus atau bisa? Pancasila, demi Duduk aja ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini pada pukul 13.50 bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna melakukan makan siang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan ini memang bersifat tertutup, namun pada saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan konferensi pers dengan didampingi oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Berikut keterangan Presiden Joko Widodo. Dan kita tidak menginginkan kita tercablah gara-gara perbedaan politik, tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami bertukar pikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tapi saya kira poin yang penting yang kami bisa sampaikan. Baik, terima kasih Presiden. Saya juga memang dari sini Mau proses nggak? sebagai Mau proses nggak? alasan Proses ya. kehormatan yang lebih besar saya Banten Karabalan. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan dan saya makan siang ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat sependapat. Ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita. Dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau bahwa Indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Jadi kita selalu berkewajiban, setiap pemimpin Indonesia berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan. Apapun perbedaan, apapun ada selisih, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai, dan kekeluargaan. Di antara keluarga masa tidak bisa diselesaikan, kan gitu Pak. Itu jadi sikap saya begitu, dan saya juga sampaikan apresiasi kami dengan perkembangan terakhir. Saya lihat kita bisalah melalui proses-proses yang cobaan-cobaan yang kita hadapi bersama dengan ketenangan dan kesejukan. Ya, intinya itu. Jadi ini budaya yang kita ingin perlihatkan kepada generasi muda. Antara pemimpin, beliau pernah rival saya, tapi kita tetap bersahabat. Ya kan, jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Nah, kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat, dan beliau sangat terbuka. Jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai, Pak. Saya kira demikian dari saya. Pak Prabowo, Ya. penegasan soal NKRI, Pak, apa melihat ini ada ancaman disintegrasi? Ini kalau kita lihat sejarah ya,
ancaman tersebut tidak pernah hilang. Ya, terlalu banyak sekitar kita yang iri dengan kekayaan kita. Ya, ini ada banyak tokoh nulis ini gitu loh. Banyak tokoh-tokoh menulis bahwa Indonesia tidak mungkin bertahan. Ya, banyak buku-buku keluar, Anda nanti bisa cari sendirilah. Ya. Nah ini kan membuat kita lebih waspada, ya, lebih. Ya. Jadi kita tidak boleh terpancing untuk hal-hal yang bisa membahayakan keutuhan persatuan nasional. Pak, simpel dengan Pak, apa kontribusi Bapak Prabowo untuk pemerintah dalam menjaga NKRI? Seperti apa konkretnya? Konkretnya adalah kita mendorong ke arah selalu penyelesaian yang tanpa gaduh, tanpa ketegangan. Kita mencegah kekerasan. Saya kira itu Pak ya. Pak Prabowo di level bawahnya mungkin Gerindra selalu getol juga mengkritisi terhadap pemerintah. Apakah pertemuan ini mungkin setelah ini nanti akan diinstruksikan kepada Partai Gerindra untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah? Oh tidak. Oh, demokrasi membutuhkan kritisi. Pak Jokowi tidak pernah minta Gerindra tidak kritik, dan saya nggak bisa. Saya dari dulu komitmen sama beliau adalah beliau di eksekutif, kami di legislatif. Kalau ada kebijakan yang kami kurang berkenan, kami akan kritisi. Oh, jadi demokrasi itu tidak boleh takut dengan kritik, dan Pak Jokowi tidak takut dengan kritik. Ya jangan. Beliau tidak minta kita membeo, ya. Demokrasi yang modern bukan bebek. Ya, itu salah kalau Anda. Benar, beliau terbuka. Kita terbuka. Tapi satu hal, beberapa hal tadi yang kalau Anda perhatikan, nilai-nilai itu kita tidak berbeda. Sama. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika tidak berbeda. Dan budaya bangsa yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mufakat, kekeluargaan. Itulah hari ini, ya. Dan beliau datang ke tempat saya, ya kan. Suasana itu yang kita inginkan. Kita tidak mau perpecahan, itu yang kita hindari. Berbeda boleh, gitu. Ya, sangat tidak bagus demokrasi yang tidak ada perbedaan, Pak ya. Setuju. Pak Prabowo, saya Eko dari Metro TV, Pak. Saya mau melihat pasca demo 4 kemarin itu, Pak. Meski sudah telah diproses hukum, Ahok sudah disangkai, tapi masih aja penolakan di masyarakat, masih ada yang menolak untuk Ahok berdemo. Bapak melihat seperti Ahok ini? berdemo? Termasuk berkampanye. Bapak melihat bagaimana dari proses demokrasi masyarakat kita di saat ini, Pak? Ya, apa ya, kita mengetahui bangsa kita ini adalah bangsa majemuk. Sebagian besar rakyat kita katakanlah masih butuh katakanlah pendidikan dan kesempatan, ya, hidup yang lebih baik. Jadi ini kenyataan, realita yang tidak bisa kita hindari, ya. Jadi karena itulah, menurut pendapat saya, karena itulah setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan, ya, tutur kata itu, ya, supaya rakyat kita ini tidak emosional. Bangsa kita kan bangsa yang cukup emosional, ya, terbawa perasaan, terbawa sakit hati, ya kan. Kalau udah disakiti lama sembuhnya, kan gitu, ya kan. Ya kan. Nah itu masalahnya itu. Ya. Siapa dari BNN? Pak, kemarin kan bertemu juga ini pertemuan kedua. 31 konteksnya untuk bisa meredam ini 1 Oktober kemarin untuk meredam tensi politik untuk November. Apakah ini juga pertemuan ini untuk meredam tensi politik menjelang 25 November? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah tadi Bapak menyebutkan memberi masukan kepada Pak Jokowi. Konteksnya itu masukannya apa aja sih, Pak? Detail banget. Wah, detail banget. Yang pertama begini ya, saya
tidak akan malu-malu untuk mengatakan terus-menerus saya berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, mau tanggal 22, mau tanggal ya, ini saya merasa kewajiban saya sebagai pimpinan suatu organisasi, suatu partai politik. Saya tidak akan malu-malu dan segan, saya akan selalu menganjurkan kesejukan. Jadi bukan menghadapi 25, Pak. Setiap saat saya akan menganjurkan selalu untuk kita tidak usah gaduh, jangan gontok-gontokan, jangan tegang. Selesaikan masalah lewat musyawarah, kan boleh bikin petisi, boleh datang ke DPR, kan begitu, Pak. Itu budaya kita begitu. Itu saya punya sikap ya. Jadi bukan menghadapi 25. Setiap saat ada ketegangan, saya bekerja keras untuk tidak terjadi ketegangan. Kita butuh kesejukan, Indonesia harus bangun, ekonomi global susah, ya kan? Tidak gampang. Jadi kita harus bahu-membahu lah. Bukan kita bebek, tapi bahu-membahu. Ya, jadi beliau juga, saya kira pemerintah juga butuh kritik, ya kan? Tapi tidak destruktif ya, tidak menjegal. Saya komitmen dari hari pertama sebelum beliau dilantik, waktu 2014 Pak ya, Oktober, saya sudah katakan, saya ucapkan selamat, beliau dapat mandat, saya tidak akan menjegal Bapak karena saya yakin Bapak merah putih. Itu, dan saya pegang kepada komitmen saya. Ya. Jadi kritik itu ya bagus, asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu yang kita harus hindari sebagai bangsa. Itu sikap saya. Ya. Cukup. Panglima TNI beberapa hari terakhir mengunjungi kampus-kampus, Pak. Apakah ini atas izin Bapak, atas saran Bapak? Ya, sudah izin ke saya. Ya, sama untuk menyampaikan tantangan bangsa ini ke depan seperti apa, yang kita hadapi sekarang seperti apa, itu perlu dijelaskan. Ya. Ya. Pak, banyak hal yang dibicarakan pada kesempatan. Ya, itu tadi pernyataan pers dari Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra setelah pertemuan makan siang tadi. Ini adalah pertemuan kedua, sebelumnya pada tanggal 31 Oktober jika kita masih ingat, Presiden Jokowi menyambangi kawasan Hambalang tempat tinggal Prabowo Subianto untuk berbincang mengenai banyak hal, terutama terkait dengan demo pada tanggal 4 November lalu. Dan pertemuan kali ini lebih banyak membahas terkait dengan beberapa hal, terutama bagaimana mereka memiliki visi dan misi yang sama terkait dengan nilai-nilai kebangsaan, NKRI, kemudian juga Kebhinneka Tunggal Ikaan. Dan Prabowo sendiri juga menekankan bahwasanya proses demokrasi di Indonesia memang tetap akan berjalan, bukan berarti kedatangan Prabowo kali ini menjadi sebuah indikasi bahwa Prabowo mendukung 100% ke pemerintahan Jokowi, tetapi merupakan salah satu di mana proses demokrasi, di mana kritik, dimanapun memberikan saran ataupun memberikan sebuah solusi apabila kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini masih berjalan, seandainya tidak berjalan sesuai dengan koridor kebangsaan Republik Indonesia. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang memang sebelumnya digagas setelah tanggal 31 Oktober kemarin, dan diharapkan pertemuan kali ini bisa menjadikan sebuah solusi bagi kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini mungkin sedikit lebih banyak tension. Dan demikian breaking news CNN Indonesia, saya Yudi Doan, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Breaking News.